Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 2136004. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa itu audit sistem informasi, tujuan dan peran audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Sedangkan tujuan audit sistem informasi adalah untuk melindungi aset perusahaan, menjaga integritas data yang disimpan dan dikomunikasikan mendukung tujuan perusahaan secara efektif dan beroperasi secara efisien. Peran audit yaitu yang pertama, evaluasi pengendalian internal. Maksudnya di sini dia menilai efektivitas pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Yang kedua yaitu ada penilaian kepatuhan. Di sini memastikan kepatuhan sistem informasi terhadap kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga ada penilaian resiko dan keamanan, yaitu mengidentifikasi dan menilai risiko terkait teknologi informasi serta mengevaluasi tindakan pengendalian keamanan. Yang keempat ada peningkatan kinerja, yaitu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional sistem informasi. Yang terakhir yaitu yang kelima, penyediaan jaminan. Memberikan jaminan kepada manajemen bahwa sistem informasi berfungsi dengan baik dan aman. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan mengapa suatu perusahaan memerlukan audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam auditing. Di dalam suatu perusahaan memerlukan audit sistem informasi untuk berbagai alasan, termasuk untuk memastikan keandalan data, keamanan informasi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Risiko apa yang terjadi di dalam auditing ini? Yang pertama yaitu risiko bawaan. Risiko yaitu risiko kesalahan atau kecurangan yang terjadi karena sifat dasar dari bisnis atau transaksi tertentu. Yang kedua ada risiko pengendalian, yaitu risiko bahwa pengendalian internet perusahaan tidak efektif dalam mencegah atau mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Yang ketiga yaitu ada risiko deteksi. Yaitu risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang ada dalam laporan keuangan atau sistem informasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan tahapan atau proses audit dan tahap laporan hasil audit sistem informasi. Yang pertama yaitu kita jelaskan tentang tahap atau proses audit. Di sini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada perencanaan audit atau planning. Tujuannya menetapkan ruang lingkup, tujuan, dan metodologi audit yang akan digunakan. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan audit. Tujuannya mengumpulkan bukti audit dan menilai efektivitas pengendalian internal. Yang ketiga yaitu evaluasi temuan. Tujuannya menganalisis temuan audit dan menilai dampaknya terhadap bisnis. Selanjutnya ada tahap pelaporan hasil audit sistem informasi. Di sini juga terdapat 3 tahapan pelaporannya. Yang pertama yaitu penyusunan laporan audit atau reporting. Bertujuan menyusun draft laporan audit yang mencakup temuan analisis dan rekomendasi. Yang kedua yaitu ada laporan final. Tujuannya adalah laporan akhir mencakup semua elemen dari draft laporan dengan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Yang ketiga adalah tindak lanjut atau follow up. Tujuannya menyusun laporan tindak lanjut yang mencatat status implementasi, rekomendasi, dan keberhasilan tindakan perbaikan. Selanjutnya,
Soal keempat yaitu jelaskan secara singkat apa saja standar audit dan pengendalian audit sistem informasi. Untuk standar audit di sini ada 5. Yang pertama yaitu COBIT, Control Objective of Information and Related Technology, yaitu kerangka kerja yang menyediakan model untuk mengelola dan tata kelola teknologi informasi. Yang kedua yaitu ada ISO 27001, yaitu standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS. Yang ketiga ada ISO 2000, yaitu standar internasional untuk manajemen layanan TI. Yang keempat ada NIST SP 80053, yaitu publikasi dari National Institute of Standard and Technology yang menyediakan kontrol keamanan dan privasi untuk sistem informasi federal US. Kelima ada ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, yaitu kerangka kerja untuk manajemen layanan TI yang menyediakan praktik terbaik dalam manajemen layanan. Pengendalian audit sistem informasi. Yang pertama adalah pengendalian umum TI. Tujuannya mengelola dan mengamankan lingkungan teknologi informasi secara keseluruhan. Yang kedua ada pengendalian aplikasi. Tujuannya yaitu mengelola dan mengamankan aplikasi individu untuk memastikan data yang diproses oleh aplikasi tersebut akurat dan sah. Yang ketiga ada pengendalian detektif. Tujuannya mendeteksi kesalahan atau anomali yang telah terjadi. Yang keempat ada pengendalian preventif. Tujuannya mencegah kesalahan atau kecurangan sebelum terjadi. Yang kelima yaitu ada pengendalian korektif. Tujuannya memperbaiki kesalahan atau anomali yang telah terdeteksi. Pertanyaan yang kelima, menurut saudara, jika terjadi kecurangan di dalam perusahaan, apa yang harus dilakukan seorang auditor? Yang pertama yaitu identifikasi kecurangan. Auditor harus mendokumentasikan semua temuan terkait dengan kecurangan secara rinci, termasuk bukti yang mendukung. Yang kedua, melakukan pemberitahuan kepada manajemen dan komite audit. Auditor harus segera melaporkan temuan kecurangan kepada manajemen senior. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan analisis temuan. Menganalisis dampak kecurangan terhadap laporan keuangan dan operasi bisnis. Yang keempat, melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Bekerja sama dengan manajemen untuk memastikan bahwa rekomendasi perbaikan diimplementasikan secara efektif. Yang kelima, tindak lanjut. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang diusulkan. Yang keenam, melakukan pencegahan di masa depan. Melakukan penilaian risiko kecurangan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi area risiko. Selanjutnya, mereview satu jurnal terbaru. Tidak ada yang boleh sama berkaitan dengan audit sistem informasi menggunakan framework COBIT. Di sini saya mengambil judul analisis tata kelola teknologi informasi, komunikasi, dan informatika Kota Salatiga menggunakan framework COBIT 5. Tahun terbitnya 2019, penulisnya yaitu Ratna Damayanti dan Augie David Manuputi. Pendahuluan, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Salatiga merupakan lembaga pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan tata kelola TI seperti yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia belum optimal. Karena tugas dan fungsi perantara komputer tidak hanya berkaitan dengan TI, namun juga merangkap tugas yang lain, misalnya administrasi dan bendahara dinas. Yang kedua, belum terbentuknya service desk yang terintegrasi
terintegrasi dengan semua perangkat daerah sehingga monitoring layanan dan penanganan masalah belum dilaksanakan secara optimal. Yang ketiga, kurangnya perhatian Deskominfo akan pentingnya pengamanan aset informasi terbukti dengan banyaknya serangan hacker dan belum adanya master plan pengaman sistem informasi. Kedua, tujuannya untuk menganalisis kondisi tata kelola TI Diskominfo Kota Salatiga menggunakan framework COVID-5 pada domain DSS. COVID-5 dipilih karena kerangka kerja ini menyediakan panduan yang lengkap dan rinci yang mencakup tata kelola TI organisasi dan teknik manajemen. Domain DSS dipilih karena dianggap sesuai dengan kondisi TI yang ada pada Deskominfo Kota Salatiga sebagai dinas penyediaan layanan TI yang telah mengimplementasikan TI dalam kegiatan operasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat turut memberikan kontribusi secara akademis bagi pemerintah Kota Salatiga, khususnya Diskominfo Kota Salatiga dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan diperkuat dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen terkait yang dianalisis untuk mendapatkan gambaran lebih mengenai objek. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil analisis menggunakan proses akses model atau PAM COVID-5. Diketahui bahwa proses DSS 01, DSS 03, dan DSS 06 berada pada level 2. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai proses tata kelola TI pada Diskominfo Kota Salatiga sudah diimplementasikan dan terkelola, mulai dari perencanaan, pemantauan, dan koordinasi yang baik, serta hasil dari proses ini sudah ditetapkan, dikendalikan, dan dipelihara secara tepat. Proses DSS 02 dan DSS 04 berada pada level 1, yang berarti tujuan dari proses sudah tercapai. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal tersebut. Diskominfo Kota Salatiga telah menyadari pentingnya pengelolaan TI dalam proses bisnis. Terbukti dari operasional dan layanan TI sudah dilakukan dan dimonitoring dengan baik. Meskipun begitu, Diskominfo harus selalu melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan. Oleh karena itu, diberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat membantu memaksimalkan proses implementasi tata kelola TI di Diskominfo Kota Salatiga. Baiklah, segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.